Pergerakan sebesar itu juga menarik perhatian dua pihak yang bertarung di luar markas. Mereka segera melihat ke permukaan laut, lalu melihat Kolonel Jenderal Ryoma Shinichi yang biasanya sangat hebat terjatuh ke dalam air, dan air di sekelilingnya semuanya berwarna merah, kelihatannya sangat tidak mungkin. Kolonel Jenderal, Tuan Ryoma. Kolonel Jenderal kalah. Semua orang dalam World Government tersentak dan tidak bisa tersadar untuk waktu yang lama. Tapi pasukan binatang buas malah sama sekali tidak terkejut. Semuanya tertawa diam-diam. Malam ini menyerang World Government, mereka memang sudah memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menang. Orang-orang dari cabang Jepang ini, sama sekali bukan lawan mereka. Ryoma Shinichi sebagai orang paling hebat di cabang Jepang, kalah di hadapan semua orang dan dibuat masuk ke dalam laut. Hal itu membuat World Government sangat sulit untuk percaya. Awalnya mereka sudah agak kalah dari pasukan binatang buas, sekarang mereka semakin tidak berdaya. Di bawah penyerangan AP dan Viper, mereka mengibarkan bendera menyerah. Di sisi lain, Robert Kyu berjalan sampai ujung lorong, lalu membuka lubang angin. Angin pantai yang sedikit lembab masuk dan mempunyai efek menenangkan jiwa. Robert Kyu menarik napas dalam, menenangkan hati yang sedikit cemas. Matanya yang merah mulai hilang dan akhirnya kembali pada bola mata manusia biasa. Virus S telah merubah tubuhnya. Tapi dia sangat jarang menggunakan kemampuan yang ditawarkan virus S. Karena itu adalah pedang bermata dua. Virus S dalam tubuh selalu ingin menguasai tubuhnya, hanya saja kurang kuat dan terus ditahan oleh Robert Kyu. Virus S seperti monster yang terkurung dalam tubuhnya. Setiap kali menggunakan virus S itu sama saja dengan membuka sangkarnya, membuat virus S semakin memperbesar kemungkinan menjadi liar. Sekarang virus S masih berada di bawah jantungnya. Begitu masuk ke otak, maka virus itu akan mengambil kontrol tubuhnya. Sampai nanti, Robert Kyu akan kehilangan kesadaran akan tubuhnya, dan berubah menjadi robot pembunuh. Karena itu, kalau tidak ada keperluan, Robert Kyu tidak terlalu ingin menggunakan virus S. Karena hal itu sama dengan sedang mempertaruhkan nyawanya. Setelah menghirup angin pantai dan membuat otaknya sedikit segar, Robert Kyu melihat ke sisi lain. Battle Hawk dan Letnan Jenderal Koizumi Takakawa sudah akan berakhir juga. Meskipun Koizumi Takakawa adalah Letnan Jenderal, tapi Battle Hawk setidaknya merupakan orang yang dihargai 600 juta dolar Amerika. Mungkin Battle Hawk dalam segi pertarungan tunggal tidak sebaik lawannya, tubuhnya juga terluka oleh pedang lawan. Tapi, kemampuan Battle Hawk tidak hanya sebatas pada penyerangan daerah, tapi gennya sangat spesial. Dia adalah keturunan manusia dan elang, bisa mendobrak batas dari kemampuan gen. Bulu dilapisi dengan pelindung hitam, tajam dan melaju cepat ke arah Koizumi Takakawa. Koizumi Takakawa menaikkan pedangnya untuk menghindar. Tapi karena terlalu banyak lengannya mulai merasa kram, bahkan pedangnya mulai mengalami kerusakan. Setelah beberapa ronde penyerangan, meskipun Koizumi Takakawa bisa menghindar, tapi itu juga telah membuatnya kelelahan hingga terengah-engah. Hehe, cepat juga tanganmu. Koizumi Takakawa menoleh ke belakang lalu melihat bulu-bulu yang sudah memenuhi lantai dan mendengus, sudah tidak ada bulu bukan? Aku lihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Terbang balik. Battle Hawk tiba-tiba tertawa. Sut. Sehelai bulu hitam melewati pinggang Koizumi Takakawa, dan muncul cipratan darah. Koizumi Takakawa seketika tersentak. Dia segera menoleh ke belakang. Ini kalau tidak melihat tidak tahu, tapi kalau melihat hampir saja dibuat mati saking terkejutnya. Bulu-bulu yang menancap di lantai dan tembok, seperti mendapat perintah, semuanya keluar lagi dan dengan kecepatan tercepat terbang ke arah sebaliknya. Arah laju bulu-bulu pasti melewati dirinya. Dan bulu-bulu yang sangat banyak itu kelihatannya sangat mengerikan. Wajah Koizumi Takakawa bahkan dibuat pucat. Dia sama sekali tidak terpikir Battle Hawk bisa juga memerintah bulu-bulu untuk terbang ke arah sebaliknya. Dia segera menghindar dengan pedangnya. Tapi, setelah beberapa ronde penghindaran, lengannya sudah sangat lelah dan pedangnya juga sudah mulai rusak. Tang, tang, tang. Hanya beberapa kali pengibasan saja, pedangnya sudah terbelah menjadi dua.
Digerakkan sedikit saja, pedang yang terpisah jatuh ke lantai. Tidak ada lagi perlindungan dari pedang itu, Koizumi Takakawa seketika berubah menjadi target panahan. Bulu-bulu itu melaju ke arahnya, membuat tubuhnya terlihat seperti landak. Setelah melemparkan bulu-bulu itu, Battle Hawk tentu tidak sungkan lagi, dia menggunakan satu bulu yang langsung menembus dahi Koizumi Takakawa. Hal itu sekalian menghabisi nyawa pria itu. Bos punyaku sini sudah beres. Battle Hawk menatap Robert Kyu dan melapor. Bagus. Robert Kyu menganggukkan kepala, berjalan ke arah Battle Hawk, meletakkan tangan ke bahu Battle Hawk untuk mulai menyalurkan eliksir kehidupan, membantu Battle Hawk menyembuhkan luka. Tidak lama kemudian, setelah Battle Hawk sudah agak mendingan, mereka berdua turun ke lantai bawah dan mulai melakukan tujuan utama mereka. Lantai paling bawah adalah penjara, tempat untuk memenjarakan penjahat. Higashino Keigo juga dikurung di sini. Sebenarnya saat ada keributan di atas, Higashino Keigo sudah mendengarnya. Mengetahui saudara-saudaranya dari pasukan binatang buas datang menyelamatkannya, dia merasa matanya berkaca-kaca. Sebenarnya saat baru saja di penjara, yang paling dia takutkan hanya dua hal. Yang pertama adalah apakah keluarga Keigo akan dibunuh oleh Masami Chiba, yang kedua adalah World Government pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membuat pasukan binatang puas tahu tentang berita penangkapannya. Dia takut setelah bos dan saudara-saudara lain tahu tentangnya, mereka akan datang menyelamatkannya tanpa memperhatikan apapun juga. Dia telah mengecewakan harapan keluarganya, dikalahkan oleh Masami Chiba, bahkan membuat tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang patah. Dia sudah merasa sangat malu, bahkan merasa tidak ingin hidup lagi. Kalau karena dia, sampai membuat pasukan binatang buas terlibat ke dalam ini. Demi menyelamatkan dirinya, lalu mereka berperang dengan World Government, maka itu semakin tidak boleh lagi. Selama beberapa waktu ini, Higashino Keigo tidak henti-hentinya berdoa di dalam penjara. Dia berharap semoga bos dan saudara-saudaranya menganggapnya sebagai sampah saja, jangan datang menolongnya. Tapi dari keadaan sekarang, kelihatannya doanya sia-sia. Melihat bos, Robert Kyu dan Battle Hawk turun dari tangga dan menghampirinya. Higashino Keigo merasa senang tapi juga bersalah. Tubuhnya juga tanpa bisa ditahan bergetar. Higashino, beberapa waktu ini kamu sudah menderita. Melihat wajah Higashino Keigo yang lelah di dalam penjara, juga tubuh yang kehilangan satu lengan. Robert Kyu menahan kemarahan dalam dada dan berkata dengan nada ringan. Di lantai paling bawah yang digunakan oleh World Government untuk memenjarakan para penjahat tentu saja bukan hanya ada Higashino Keigo seorang diri. Banyak tangan yang terulur dari jeruji besi, minta dilepaskan. Lepaskan kami keluar. Haha, akhirnya ada orang yang menerobos masuk ke World Government. Siapa dia? Aku sudah dikurung di sini selama 5 tahun. Sebelum masuk ke sini, setidaknya aku juga berkecimpung dalam underworld dunia. Tapi aku tidak pernah melihat dua bocah ini. Orang yang bisa menerobos masuk ke lantai ini, seharusnya lumayan hebat bukan? Kolonel Jenderal Ryoma Shinichi yang sombong itu mana? Apa dia sudah dikalahkan? Para penjahat mulai bergosip. Tep tep tep. Beberapa orang penjaga penjara mendekat dan mengepung Robert Kyu dan Battle Hawk. Pergi. Di sini bukanlah tempat di mana kamu seharusnya berada. Wajah para penjaga penjara waspada dan panik. Rasanya keringat dingin mulai keluar. Berbeda dengan para penjahat di sini. Mereka tahu kalau dua orang di hadapan mereka ini sama sekali tidak mudah. Terutama orang yang ada di depan itu, bahkan Kolonel Jenderal Ryoma pun bukan lawannya. Para penjaga penjara tentu tahu, mereka semua bukan lawan dua orang ini. Tapi mereka sebagai penjaga penjara, mempunyai kewajiban untuk melihat para penjahat di penjara. Jelas-jelas tidak bisa mengalahkan, tapi kewajiban mereka membuat mereka tidak bisa kabur. Melihat Robert Kyu dan Battle Hawk tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak memandang mereka, para penjaga penjara merasa seperti direndahkan dan dihina. Mereka langsung mengangkat pistol dan mengarahkannya pada Robert Kyu serta Battle Hawk. Sehebat apapun, kalau ditembak oleh 10 pistol sekaligus, apa kamu masih bisa menghindar?
Bos, bagaimana dengan orang-orang ini? Tanya Battlehawk. Robert Kyu tidak menjawab, malah bertanya balik para Higashino Keigo. Higashino, apa mereka pernah menindasmu? Mereka, yang dimaksud tentu adalah penjaga penjara dan penjahat lainnya. Higashino Keigo menggelengkan kepala. Higashino Keigo menggelengkan kepala dan Robert Kyu menganggukkan kepala. Dia berjalan ke hadapan kapten penjaga lalu berkata dengan sopan, aku mau membawa Higashino pergi. Tolong kamu buka pintunya. Kapten penjaga penjara adalah pria parubaya. Dia tidak mengiyakan permintaan Robert Kyu, hanya berkata dengan suara gemetar, kamu lupakan saja keinginan itu. Aku tidak akan membiarkanmu membawa satupun penjahat dari sini. Robert Kyu mendengar perkataan pria itu sampai habis, lalu tersenyum, bertanggung jawab. Sud, sebuah bulu menembus dada kapten penjaga penjara. Sang penjaga penjara itu membelalakan mata, lalu mati dan jatuh ke tanah. Kapten, kamu beraninya membunuh orang. Semua penjaga penjara terkejut dan menatap Battlehawk. Tadi Battlehawk yang membunuh kapten penjaga penjara. Kalau tidak mau membuka pintu dengan patuh, maka kalian akan sama seperti kapten ini. Battlehawk berkata dengan dingin. Kuncinya ada di tubuh kapten. Seorang penjaga penjara akhirnya tidak bisa menahan lagi dan berkata di mana kunci itu berasal. Battlehawk baru saja mau mencari tapi malah dihentikan oleh Robert Kyu. Dia berkata pada penjaga penjara itu, kamu yang cari lalu buka pintu penjara. Kenapa aku? Penjaga penjara itu berkata dengan suara gemetar. Robert Kyu menggelengkan kepala, kamu tidak akan mengerti, lakukan saja. Sang penjaga penjara sangat tidak berdaya, hanya melakukan sesuai perkataan Robert Kyu. Dari kantong kapten, penjaga penjara itu mengambil serenteng kunci lalu dengan tangan bergetar membuka pintu penjara. Keringat dinginnya sudah turun membasahi wajahnya. Pintu terbuka artinya Higashino Keigo dapat kembali keluar. Ayo pergi, kata Robert Kyu. Higashino Keigo menarik napas dalam lalu keluar dari penjara. Dia berjalan di belakang Robert Kyu dan Battlehawk. Di bawah tatapan semua penjahat dan penjaga penjara, dia meninggalkan lantai paling bawah ini. Mereka berdua naik ke atas. Suara langkah kaki di lorong bergema. Keluarga Chiba sudah dihabisi semua olehku. Hanya saja wanita bernama Masami Chiba itu, dia kabur duluan. Berhenti sesaat Robert Kyu berkata lagi dengan pelan, Higashino, keluargamu semuanya ada di desa Keigo. Untuk sementara seharusnya tidak akan ada lagi orang yang mencari masalah dengan mereka. Bos aku. Higashino Keigo kehabisan kata-kata tidak bisa mengatakan apapun juga. Kamu rawatlah lukamu baik-baik tapi tanganmu. Robert Kyu melihat ke arah lengan Higashino Keigo yang patah dan mengerutkan dahi. Kalau saat tangan Higashino Keigo patah, Robert Kyu ada di sisinya, maka dengan kemampuan Robert Kyu, mungkin bisa membantunya memasangkan kembali. Tapi, sekarang sudah lewat begitu lama. Lengan Higashino Keigo yang patah juga tidak dapat ditemukan lagi. Meskipun berhasil ditemukan, tapi dalam beberapa hari ini, sepertinya juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Tidak apa-apa, aku masih memiliki satu tangan lagi. Masih bisa memegang pedang. Higashino Keigo memaksakan sebuah senyum. Mendengar Higashino Keigo berkata seperti itu, Robert Kyu dan Battlehawk sedikit tergerak. Apa Higashino Keigo memutuskan untuk memegang pedang dengan tangan kiri? Itu bukan hanya mengubah kebiasaan saja, tapi dari segi teknik pemegangan pedang juga harus diatur ulang. Baru saja Robert Kyu mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba saat ini, dia merasa ada yang aneh. Dia mengangkat wajah sedikit dan melihat pada ujung lorong. Di sana, berdiri seseorang yang berbadan tegap. Aku sudah menunggumu sejak lama, Robert. Orang itu berkata dengan dingin, perbuatanmu yang meminta penjaga penjara untuk melakukan sesuatu, sudah aku lihat. Menghancurkan prinsip dan harga diri orang lain apakah menurutmu sangat menyenangkan? Haruka Kato, World Government, Cabang Fusang, Mayor Jenderal. Bersamaan dengan itu, dia juga adalah teman lama Robert dan juga pernah membantu Robert. Haruka, ternyata kamu, melihat kamu tidak kenapa-kenapa, aku juga tenang.
Robert menyapanya sambil tersenyum, yang paling aku takuti malam ini adalah takut kamu terbawa masalah ini. Oh, Haruka menatapinya saja. Robert sedikit malu dan berkata, teman-temanku ini sekali berkelahi mudah keterlaluan, jika melukaimu aku akan sangat sedih. Bisa membuat Windstalker peduli denganku sungguh adalah sebuah kehormatan bagiku. Sindir Haruka. Bagaimanapun juga kamu juga adalah salah satu orang yang paling aku perhatikan. Robert sepertinya tidak mendengar maksud perkataan Haruka yang penuh sindiran. Robert, apakah kamu bisa berkata dengan normal? Kata Haruka. Lepaskan aku. Robert tidak lagi tersenyum dan berkata dengan tegas. Apakah menurutmu ini mungkin? Haruka mencibir. Kamu kira aku berada di sini adalah untuk melepaskanmu? Apakah bukan seperti begitu? Tanya Robert kembali kepadanya. Jangan lupa dengan identitasku. Haruka maju selangkah, auranya bertambah lagi, dia meninggikan nada bicaranya dan berkata, aku adalah Mayor Jenderal dari World Government di cabang Fusang. Sedangkan kamu, Robert, ketua pasukan binatang buas, Windstalker dari 4 dewa terlarang. Pendirian kita berbeda, ketika bertemu di medan perang, kita ditakdirkan untuk bermusuhan, hanya satu yang bisa hidup. Robert terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa menandingiku. Aku tahu, kata Haruka. Kamu jelas tahu tidak bisa menandingiku, mengapa masih menghalangiku? Kata Robert dengan ekspresi bingung. Kapten prajurit penjara yang kamu bunuh itu juga tahu tidak bisa mengalahkanmu, mengapa dia masih tidak melepaskan Higashino Keigo? Tanya Haruka. Kamu lihat juga kan akhirnya? Kata Robert dengan tenang. Iya, meskipun dia bukan dibunuh olehmu, tapi jika bukan karena kamu yang mengizinkannya, Battle Hawk juga tidak akan melakukannya, benar kan? Tatapan Haruka menjadi tajam. Robert mencibir, dia tidak mengakuinya dan juga tidak mengelak. Pada dasarnya, aku adalah orang yang sama dengan kapten prajurit penjara itu, bertahan di jabatan sendiri. Robert, aku denganmu adalah sisi yang bertentangan, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi. Haruka melangkah mendekati Robert, langkahnya terdengar bergema di koridor, kamu bisa membunuh kapten prajurit penjara yang menghalangimu, kamu juga bisa menggunakan cara yang sama untuk membunuhku. Kamu adalah temanku, aku tidak bisa melakukannya. Kata Robert dengan serius. Bukankah di sampingmu ada Battle Hawk? Aku dengan kapten prajurit penjara sama-sama adalah orang yang tidak terkenal, Windstalker tentu saja tidak perlu turun tangan sendiri. Sindir Haruka. Nona Haruka, tolong jangan begini. Robert mengerutkan keningnya. Bagaimana jika aku tidak mau, apakah kamu akan membunuhku? Tanya Haruka. Haruka terus begini, Battle Hawk sudah tidak sabaran, dia mengeluarkan 2 buah bulu dari punggungnya dan maju ke depan, bos, jika kamu tidak tega, serahkan saja kepadaku. Robert menatapinya dengan lama, apakah benar-benar akan bertentangan terus denganku? Tidak ada negosiasi. Jawab Haruka. Hati-hati turun tangannya, jangan melukai nyawanya, kata Robert sembari menoleh ke arah Battle Hawk. Aku mengerti. Bulu di tangan Battle Hawk dilapisi haki, dan berubah menjadi hitam. Orang ini adalah Mayor Jenderal, dia baru saja bertarung, tidak punya banyak tenaga, dia hanya bisa mengerahkan semua kemampuannya dan bertarung dengan cepat. Haruka mengulurkan kedua tangannya, dan kedua telapak tangannya dibungkusi oleh sinar berwarna hijau. Melihat ini, Robert menaikkan alisnya, insting memberitahunya bahwa ini sedikit aneh, dan dia mengingatkan, hati-hati. Battle Hawk awalnya masih mengira Robert takut dirinya melukai lawannya, dia mencibir dan berkata, tenang saja bos, aku tidak akan melukai kekasihmu. Mendengar kata kekasih, wajah Haruka langsung memerah, dia seolah adalah kucing yang ekornya diinjak, dia langsung berubah ganas. Kenapa wajahmu merah? Jangan-jangan tebakanku benar, kamu dan bos aku punya hubungan itu. Battle Hawk tersenyum mesum, Robert juga sedikit malu dan menunduk untuk pura-pura batuk. Apa yang kamu katakan? Haruka marah, dia melangkah dan melaju ke arah Battle Hawk. Siu, siu. 2 batang bulu terbang, Battle Hawk sudah menghitung sudutnya, ini hanya akan membuat Haruka kehilangan kemampuan berjalan untuk sementara, tidak akan membahayakannya. Karena kamu adalah kekasih bos aku
aku tidak mempersulit kamu, kamu istirahat saja, kata Battlehawk sambil tersenyum. Haruka juga ikut tertawa, namun dia tertawa sambil mencibir. Lightning Shoot. Warna hijau di tangannya semakin terang dan berubah menjadi dua buah sinar cekung dan terbang keluar, lalu bertabrakan dengan dua batang bulu Battlehawk. Adegan yang misterius muncul, seharusnya dua batang bulu yang dilapisi haki itu tidak mungkin bisa dihalangi. Namun setelah bertabrakan dengan lightning shoot dari Haruka di udara, hakinya hilang, bulunya juga langsung terpotong menjadi dua bagian, dan terjatuh di lantai. Battlehawk terlihat tidak bisa percaya dan tercengang dengan adegan ini. Bahkan Robert saja juga sangat kaget, dia sangatlah tahu dengan kemampuan Battlehawk, jika tidak, dia juga tidak akan membiarkannya menjadi tangan kanannya. Bahkan Letnan Jenderal Koizumi Takakawa, ahli pedang samurai Fusang saja juga tidak bisa memotong bulu Battlehawk, mengapa setelah sampai pada Haruka, bulunya begitu lemah dan mudah untuk dihalangi. Haruka tidak memberikan waktu untuk berpikir kepada Battlehawk, dia bergegas berpindah tempat ke hadapannya dan menendangnya dengan keren. Battlehawk sadar kembali dan bergegas mengangkat tangannya dan rasa lemas terasa olehnya. Di saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa bulunya terpotong oleh Haruka. Bukan karena bulunya terlalu lemah dan juga bukan karena lightning shoot terlalu kuat. Tapi karena dia baru saja bertarung dengan Koizumi Takakawa, karena stamina-nya terkurang dengan banyak meskipun dia mendapatkan pengobatan dari Robert, tapi itu juga tidak berpengaruh besar, itu hanya bisa menjamin dirinya tidak jatuh saja. Sedangkan Haruka, sebelum ini, dia tidak bertarung, dia terus menunggu di sini, stamina-nya penuh dan kondisinya stabil. Kemampuan seseorang hebat atau tidaknya itu ditentukan oleh kondisinya saat itu. Pada kondisi normalnya, Haruka tidak akan bisa mengalahkan Battlehawk, tapi setelah bertarung lama, Battlehawk sudah tidak kuat lagi untuk menandingi Mayor Jenderal ini lagi. Dor! Haruka menendang dada Battlehawk, badan Battlehawk langsung terbang keluar dan terjatuh di lantai, dan menimbulkan sebuah lubang yang besar. PVTTT. Battlehawk muntah darah meskipun tidak pingsan, namun dalam waktu singkat dia juga tidak bisa berdiri lagi. Karena kamu adalah bawahan dari Robert, aku juga tidak berencana untuk mempersulit kamu. Haruka menghempaskan nafas dan berkata dengan tegas. Namun dengan cepat dia sadar bahwa perkataannya bermasalah, bukankah itu artinya mengakui perkataan Battlehawk sebelumnya bahwa dirinya adalah kekasih dari Robert. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Robert, dia menyadari bahwa Robert tersenyum mesum, dia langsung merasa malu dan marah. Selanjutnya giliranmu. Haruka melangkah ke arah Robert. Robert menghempaskan nafasnya, Nona Haruka, apakah kita benar-benar akan tiba pada langkah ini? Tidak perlu banyak bicara, bertarunglah denganku. Haruka penuh dengan rasa bertarung. Setelah melirik ke arah Battlehawk yang tidak mempunyai bahaya nyawa, Robert menaikkan alisnya, Nona Haruka, kamu tidak mencelakakan nyawanya, terima kasih. Sejenak kemudian, Robert tersenyum aneh, sepertinya kamu juga masih mengingat hubungan kita. Bachman, siapa yang berhubungan denganmu? Haruka malu dan marah, dua buah lightning shoot dilemparkan dengan kecepatan tinggi. Di samping badan Robert muncul sebuah lapisan angin yang kencang yang mengisolasikan dirinya dengan dunia luar. Ding, ding, lightning shoot terjatuh pada dinding angin ini, tidak bisa menghancurkannya dan terpantul. Nona Haruka, sudahlah, kamu bukanlah lawanku, kata Robert. Windstalker ketika bertarung dengan Mayor Jenderal sepertiku ternyata masih menggunakan kekuatan unsur angin, sungguh tidak tahu malu. Sindir Haruka. Sekalipun aku tidak menggunakan kekuatan unsur angin, kamu tetap saja tidak bisa mengalahkanku, kata Robert. Haruka tidak lagi berkata, dia mengulurkan tangan kanannya dan menaruhnya di dinding. Lightning shoot. Warna hijau bersinar dan bagaikan petir yang terus mengejarnya. Dor! Dinding angin tembus dan hancur. Melihat kekuatan ini, sekalipun Robert juga menarik nafas dalam-dalam, sepertinya kemampuan Haruka bertambah banyak dalam 2 tahun ini. Robert, jika tidak punya kekuatan unsur angin, kamu tidak mungkin adalah lawan untukku, kata Haruka dengan percaya diri. Mendengar perkataan ini, Robert tidak tahan untuk tersenyum, dia menghilangkan dinding angin,
Baik kalau begitu aku akan bertarung dengan normal denganmu, lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Ini kamu yang mengatakannya. Haruka senang, sinar hijau bersinar di tangannya dan melaju ke arah Robert. Haki, kata Robert dengan suara pelan. Tang, tangannya berubah hitam dan dengan mudah langsung menghalangi serangan dari Haruka. Cahaya itu terus bersinar di hadapan matanya, Robert tidak menyerang balik namun malah menyaksikannya. Lightning Shoot, kamu ini kekuatan unsur petir kan? Lumayan, kekuatannya lumayan besar, dan aku lihat ini masih bisa diperkuat lagi. Puji Robert. Ketika bertarung dengan orang lain, lawannya sama sekali tidak serius dan menunjukkan perhatiannya pada tempat lain. Ini adalah penghinaan paling besar. Haruka sangatlah marah jika matanya bisa membunuh orang, maka Robert pasti sudah terbakar mati oleh tatapannya 10.000 kali. Suara tabrakan terus terdengar, tangan kiri Haruka bersinar cahaya petir. Thunder Shoot. Ini adalah hasil latihannya terhadap kekuatan unsur petir hingga tingkatan tertentu dan mengevolusi Lightning Shoot menjadi Thunder Shoot. Robert masih sedang menyaksikan Lightning Shoot di tangan Haruka, dia seolah sama sekali tidak menyadari bahaya telah mendatang. Haruka terlihat senang, dengan jarak begitu dekat dan Robert masih sedang menyaksikan Lightning Shoot, dia pasti akan berhasil. Plak, namun Robert mengulurkan tangannya dan langsung menangkap gelang tangan Haruka. Di dalam proses ini, dia bahkan tidak melihatnya sama sekali. Haruka kaget, dia ingin mengelak darinya. Sedangkan Robert, dia mengunci ibu jari dengan jari tengahnya, dan menekan urat tangan Haruka dan mengunci gerakan Haruka. Aku sudah bilang, kamu bukanlah lawan bagiku, mengapa masih melakukan percobaan yang tidak ada artinya seperti begini? Kata Robert, jika kamu merasa masih punya kesempatan, kamu masih bisa menggunakan kakimu. Robert mengetahui pemikirannya dan berkata dengan santai.